Jadi kan untuk minggu depan kan kita mau ini presentasi mengenai mini riset. Soal ininya topik kan udah dikasih tahu di ini di RPS mengenai apa teh? Pengaruh fiksatif terhadap pengaruh jenis fiksatif terhadap kualitas sediaan histologi permanen. Nah ini kan kita lebih spesifikkan aja Ya, sediaannya sedianya mengenai apa. Nah menurut kalian kita buatnya mengenai apa? soalnya kalau yang mudah misalnya dicari di YouTube itu hapusan darah gitu. ya sih, memang kayak paling gampang Iya. juga ya kan, sederhana juga. Iya, sampelnya juga kayak mudah gitu Iya, kan. iya. Oke. Jadi ini kita gabunginnya sampel yang kita ini pakai ke judul. Ya sih, biar spesifik gitu dia langsung. Jadi yang lebih bagusnya berarti judulnya kita ganti ya pengaruh jenis fiksatif terhadap kualitas sediaan Hapusan darah. Iya. Oh itu aja hapusan darah. Ini nggak ada lagi kan? Iya. Sampai akhirnya aja langsung. Oke. Terus lanjut ke format. Iya, bahas formatnya lah. Di Di bab RPS ada sih. Di RPS Ada? dikasih Ada. apa langsung. Oke, apa aja? Ada Yang hipotesis, Iya. habis itu tujuan utama, Terus? landasan teori, instrumen, pengumpulan data, analisis data, simpul. Ada berapa tuh? Ada 5. 6. 6. Tapi ada itu apa kan beberapa kayak yang dibagi-bagian gitu, kayak Oh, instrumen iya. gitu jadi alat. Bisa aja sih kita, iya. kita lebih rincikan lagi yang masuk ke kayak mana. Ini kita buatnya per bab. Enggak. Iya, jadi bapak aja lah ya kan, biar enak juga ya kan. Iya, Dan dan itu bapak aja lah. Berarti ini bab 1. Bab Bab 1. 1 isinya hipotesis, Oh, sama tujuan. Terus bab 2 dasar teori. baru Bab 3 instrumen. Itulah yang dibilang si Marenci tadi, yang ada alat, bahan, prosedur kerja. Oh berarti di instrumen ada 3 yaitu alat bahan sama instrumen kerja atau prosedur kerja. Iya. Terus bab 4. Iya. Bab 4 mengenai Pengumpulan data. Data. Terus bab 5 data. Terus data. Kayak di sini Itulah hasil hasil. sama pembahasannya. Tapi yang di pengumpulan data kita buat apa kan? Kayak Metode ya. yang kita lakukan ini. terus Terakhir penutup lah. Iya, penutup. bab berapa? Bab 4, bab 6, Lima. Bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 6 ya, bab 6. Bab 6 kesimpulan. Iya. Saran ada enggak kan? Kesimpulan atau cuma kesimpulan aja. Kesimpulan. Kesimpulan aja kan. Baru dapat juga. Nah, terus apa? Itulah tadi yang pertama yang kita bahas itu yang Hipotesis. Kayak mana kita buat kan? Hipotesis kayak apa kan? Dugaan kita sementara gitu. Iya. Mengenai apa gitu topik itu? kita yang tadi. Mengenai apa Presiden kita itu. bahas di sini? Hipotesis. Itulah kualitas fiksatif tadi terhadap apa? Sediaan hapusan darah tadi. Iya. Oh. Kalau kita ya kan ada dari video gitu kan. Dia kalau misalnya menggunakan sediaan hapusan darah itu ada fiksatif yang digunakan. Kayak contohnya itu dari golongan alkohol, metanol gitu. Oh iya. Iya sih. Tadi juga di video kan, di video ada di jurnal juga. Iya. ada gitu. Berarti kita buat ini kayak hipotesisnya bisa kayak metanol merupakan bahan yang mudah terbakar gitu bisa. Bisa sih, Maksudnya kayak pengertiannya. Sifat bukan Apa? kayak sifatnya Sifatnya. Iya, dia Oh. terus dia juga mudah memuap kan? Iya. Terus gampang larut juga. Soalnya ya. Terus kan kita ini kan ada metodenya. Iya, metode apa ini? Metode Giemsa. Nah, Giemsa. Oh, untuk pewarnaan. Iya, warna-warnanya. Nah, sebelum kita masuk ke ini kan forma udah. Nah, ini kan ini hipotesis. Kan kita di judul udah ini ngasih tahu ininya jaringan yang kita pilih atau untuk histologi yaitu hapusan darah. Ini kita buatnya kayak mana? Kita lakukan sendiri apa cari referensi lagi? Cari referensi aja.
Iya, lagi susah kan. Iya, referensi aja lagi. Hapusan darah. Hipotesisnya cuma itu. Itulah dari berdasarkan pewarnaan itu juga Iya. boleh lah ya kan Iya. kita tambahin. Kalau games itu kan dia kayak pakai metilen dulu. Jadi kalau Iya. misalnya kita pakai pewarnaan itu jadi lebih mudah gitu diamati. Langsung nampak yang mana dia intinya, sitoplasmanya, gitu. Terus dia cocok untuk digunakan untuk mengatasi pewarnaan sitoplasma. Itu masih dugaan kita sementara. Iya, sih. terus kan kayaknya bisa juga sih kalau game saya ini kan tidak tahan lama dalam iklim tropis bisa jadi. Berarti nggak cocok kayak digunakan di Indonesia kan? Iya. Kayak nggak jarang juga sih kita dengar Iya ya kan, kan? gitu di online games ya kan. Tapi yaudah nanti kita sambil cari-cari kebenarannya ya kan. Kan masih dugaan sih. Nyari ini dulu lah referensi dari YouTube Iya. untuk ini dulu kita. Ada. Ada sih tadi kan pendapat. Kalau udah dapat langsung bagikan ke ini ya. Oh, udah. Nah, ini kan biar lebih mempersingkat waktu juga. Gimana kalau kita bagi tugas saja, ada yang buat ini alat, bahannya, terus prosedur kerja. Soalnya kan kita pakai lagi untuk bab berapa tadi itu? Instrumen tadi. Yang instrumen. Ini bab 2 tadi kan? Bukan. Bab 2 landasan teori. Tapi kita belum ambil tujuan. Oh, bab 3. Tujuan juga belum kita bahas. Oh iya, Hipotesis berarti kan nanti aja lah dulu ini, Iya. video ini. Iya, Yang penting kita udah dapat videonya dulu kan. Tujuannya Oke, berarti next tujuan. Tujuan kita buat berapa? Satu aja. Satu aja, kan? Satu aja lah karena ininya. Tadi tujuannya kayak sesuai judul juga lah, misalnya untuk mengetahui apa pengaruh fixate terhadap kualitas sediaan hapusan darah. Kan kita nengok itu pewarnaan games tadi kan. Nah ya udah dengan berarti dia dengan pewarnaan menggunakan games. tipe pewarnaan game saya ini ya. Oke. Oke. Itu aja, Udah ditulis tadi? Udah. Oh, udah ditulis muslim apa? Bukan sih. Terus tujuan udah. Landasan teori. Berarti ini referensi jurnal. Kita dapat. Ada sih dapatku tadi tuh ya. Kayak di situ lah kita bahaskan kayak apa itu sediaan hapusan darah, ya kan. Terus kayak keunggulannya, ya kan. Yap. Terus inilah kayak tujuan apa? Kayak tujuan dilakukannya itu yang tadi tipe pewarnaan game saya itu pada hapusan darah ini. Masuk lagi ke landasan gitu. Iya. Oh, Landasan bisa. Kualitasnya, ya kan. Ini Itu aja sih bisa nanti. ini kita ada berapa? Oke. Jadi ini ada berapa jurnal mau kita pakai jadi referensi? Ini aku ada dapat satu sih. Iya, Cocok sama- juga sama judul kita juga kan. sama video tadi kan. Oh iya, video tadi. Yang kau kirim ya? Video. Jadi jurnal 1 sama video 1. Iya, jurnal 1, video 1. Soalnya yang dikirim dia kan kayak udah lengkap kan. Iya. Gitu juga bisa sih. Terus langsung Tadi landasan teori saya udah tadi Kalau tadi ada kan yang mungkin pertama kau bilang itu mengenai pengertiannya. pengertian. Hapusan darah itu. Ah, kayak terus keunggulannya. Baru Terus tujuan pewarnaannya di sini. Iya. Terus itu ya ternyata kalau misalnya pakai hapusan darah tepi itu, nah, itu kita pakai apa? Yang diamati itu leukositnya ternyata. Leukosit itu kayak inti dari sel itu, warna putih. Oh iya, leukosit sebelah putih. Terus udah itu aja landasan. Terus itu sih nanti akan dirincikan lagi lah leukosit itu apa. Terus Kalau nambah ya tambah lagi nanti. Iya. iya.
Berarti kita lanjut ke inilah. Instrumen Kita udah lah. masuk instrumen yang dari video tadi yang dimana isinya alat, bahan, sama prosedur kerja. Nah, untuk mempersingkat waktu kita bagi aja lah ya. Iya. Kayak siapa alat, siapa bahan, siapa prosedur kerja. Aku aja yang nyerbahnnya. Apa alat? Oke, aku prosedur ya. Aku bahan. Ya udah. Oh, sama aja. Enggak apa-apa. Ya udah, Misalnya aku nggak dapat, sama-sama kau aja. dapat gitu. Nah, ya lebih cepat juga ya kan. Cepat juga lah. Ada Sama nyari aja. Enggak Terus? apa-apa kan. Tunggu kita tonton lah dulu. Berapa menit itu video? Ada 5. Iya. 6 menit. 6 menit. Bisa. Iklan ikut kali. Enggak apa-apa. Iklan nasi. Nggak bisa di ini. Udah skip. Di skip. Ya tunggu berapa detik lah 5. Ini sih ada langsung kayak alat yang dibilang kan. Iya, kan langsung ada di situ dibuatkan. Tapi ku tulis lah dulu apa Iya, aja Iya, alatnya. C. aku juga kuat Tunggu dulu lah ya. sampai saya tulis aja dulu. Alatnya yang apa? Ku hitung ini ada 10. Soalnya kan awal-awal langsung ada 2 alatnya gitu kan. Apa sih? Ada Nah, langsung bacakan aja lah. pembakar spiritus, objek gas, termoreaksi, perak termoreaksi, gelas ukur, pipet 10 mikro, kertas label, beaker gelas dan pipet tetes. Gitu. Ada yang apa? Yang ku sebut tapi ada dapat kalian gitu. Kalau di prosedur sih ada bunsen. Bunsen itu sama kayak ini. Pembakar spiritus Oh, iya. bukannya sama. Oh. Iya, sama ya. Oh iya. Atau bunsen. Iya. Cuman itu aja sih kalau dari prosedur kerja. Terus di sini bahannya dikasih tahu dia itulah yang tadi menggunakan metanol. Iya. Fiksatifnya ya. Iya, fiksatifnya metanol, aquadis juga ada. Terus sampel darah inilah yang Iya. tadi, sampel darah. Baru lakukan Gensa. Iya, iya gemsa, terus tisu, bahan-bahannya. Terus prosedur kerja. Prosedur kerja di sini ada 2, yaitu pas buat preparatnya sama yang ini untuk pewarnaan. Nah, untuk prosedur kerja untuk preparat itu pertama kan objek gelasnya dibersihkan dulu, lalu dibakar. Nah, nanti kalau ditanya kenapa harus dibakar, nah di video itu dibilang bertujuan untuk menghilangkan lapisan lemak yang ada pada objek gelas. Nah, kemudian darahnya diambil menggunakan pipet mikro yang dibilang tadi alatnya itu, yaitu pipet mikro yang 10 mikro ya. Iya, Ya, yang 10 mikro. Terus siap itu larutannya dihomogenkan atau dicampurkan. Nah, kemudian ditempatkan pada objek gelas yang udah dibersihkan tadi. Lalu pembuatan hapusan darah itu diratain pakai apa namanya? Ini ada tadi dibilang kaca ini, kaca untuk ini. Objek gelas gitu.
Iya, tapi namanya dibilangnya enggak cover glass lagi. Oh ada sih tadi. Oh, untuk dihapuskan ya. Iya, untuk yang ini, yang bu ini. Kemudian itu kan kalau udah kita buat hapusannya itu biar merata itu katanya harus sudutnya harus diatur yaitu 30 sampai 15 derajat sesuai dengan banyaknya sampel darah. Lalu setelah preparatnya jadi itu kita harus buat pelabelannya. Nah, cara pelabelannya yaitu identitasnya ditulis pada bagian yang ada rekatnya lalu ditempelkan pada bagian objek gelas itu bagian belakang. Kan tadi misalnya di sini di atasnya preparatnya kan, nah di bawahnya. Nah terus preparat dibiarkan hingga kering lalu kita akan masuk ke pembuatan larutan gemsa. Pewarnaannya. Nah, pewarnaan gemsa itu kan di ini lagi. Tunggu dibuat dulu larutannya itu dengan cara melakukan perbandingan Aquades dengan gemsa itu 1:9 yang dimana itu satunya itu gemsa yang 9 ml itu Aquades. Sifatnya Aquades berarti. Iya. Terus masuk ke prosedur kerja pewarnaan. Itu yang pertama preparat difiksasi terlebih dahulu menggunakan metanol yang dibilang tadi dibahas. Nah, itu waktunya fiksasi itu kurang lebih 10 menit sampai preparat terlihat mengering. Lalu dilanjutkan dengan pewarnaan. Nah, pewarnaannya itu dilakukan dengan cara merendam preparat dengan gemsa kurang lebih 25 menit. Lalu tahap terakhir itu dibilas menggunakan air mengalir. Nah, lalu dikeringkan. Udah, itu aja. Terus udah. Berarti instrumen udah kan? Prosedur udah. Sekarang inilah Pengumpulan data, metode. ya ini sama kayak metode apa sih? Ini kan kita nyari referensi YouTube apa. Berarti itu masuk ke apa namanya? Metode Kualitatif ya hasilnya. kualitatif. Iya, Oh, metode kualitatif. Ini kita rincikan lagi kayak misalnya. Iya. Kayak misalnya kita menggunakan referensi dari jurnal atau video gitu. Berarti itu aja lah isinya ini. Iya, Iya, ya. Oke. Terus next ke analisis data. Ataupun Itu tadi loh yang kau bilang tabel-tabel itu. Nah, analisis data kan hasil sama pembahasan. Jadi kalau di hasil kita buatkan itu tabel aja nggak sih dalam bentuk tabel gitu. Kita di tabel itu kita rincikan misalnya kayak mana nih dia penggunaan kayak mana dia sediaan hapusan kalau kita menggunakan gemsa tadi baru yang kadar 10%. Kalau dari literatur ada sih itu di jurnal tadi. oh yang tadi kau kasih itu. Oh iya. Ada di buat di situ kan kayak mana dia gambar pewarnaan gemsa yang 10%. Terus kayak mana dia ketahanan preparatnya dengan pewarna gemsa yang 10% juga gitu. Iya. Cuman dua gambar itu nanti kita lampirkan di hasil kan. Oke. Terus sama keterangannya terus nanti Itulah yang jadi pembahasannya. kita bahas lah itu pembahasan. Oke, berarti Udah. udah. Ke pembahasan lah pembahasannya. Tapi Bahasannya, itulah yang kita bahas yang tadi kan yang dibilang si Naomi. Pembahasannya itu ya itulah kan kalau dari kita mati kan gambarnya ini dia kan jelas gitu kan nampak Iya. pewarnaannya ya kan yang mana dia eosinophilnya Iya. terus dia kayak langsung nampak lah gambar merah mudanya yang mana yang Iya. berwarna kayak biru keunguannya istilahnya nampak yang mana apanya nukleusnya yang mana Nukleus, yang inti selnya juga. terus kalau di gambar yang kedua itu yang kayak yang ketahanan tentang ketahanan preparat pewarnaannya itu dia tuh kayak nggak ada nampak perubahan warna di situ katanya padahal itu diwarnai bahkan sampai 5 hari ya nggak ada perubahan warna di situ karena umumnya katanya kalau kita pakai games ini ternyata dia itu ini sangat cocok digunakan untuk metode pewarnaan sebenarnya dia cocok juga dalam keadaan di tropis kayak kita ini lah. Makanya paling umum juga digunakan di Indonesia kata Berarti terjawab lah hipotesis kita tadi itu ya kan. Oh, iya. Karena kan tadi kan di hipotesis kan ku bilang games ini tidak tahan lama dalam itu. Berarti salah ya. Berarti salah. Padahal cocok. Nah, terus ini kan pewarnaan
pewarnaan untuk Apu Sandara itu cuma game saja atau ada yang lain? Ada sih yang lain kan, Mei? Ada di sini tadi ada kayak white game saya. Berarti kombinasi Oh, web sama iya. game sa. Oh. Nah, ini kita masukkan juga nanti ke pembahasan. Misalnya untuk pewarnaan itu bukan cuman ini aja game sa, ada yang lain. Cuman yang paling umum itu game sa. Itu aja. Tapi nggak dimasukkan juga. Tapi karena kita fokusnya ke game sa Iya, sih. iya Nanti sih. kita masukkan kalau saya ada pertanyaan barulah kita jelaskan. Oh, ya Iya udah sih. berarti masing-masing udah tahu lah ya. Iya. Oke. Udah sampai mana kita? Pembahasan. Oh, terus itu fixatif yang kita gunakan. Oh, Iya kan? metanol. Oh iya, metanol ya, metanol. Ini fixatif memang cuma metanol ya? Yang Karena kita pakai. Enggak yang kita kalau pakai. karena yang Iya, dipakai itu memang metanol di sini. karena kan ini termasuk jaringan yang lunak kan. Iya. Jadi Iya. fixatifnya pun harus jangan yang keras. Terus Kalau ini itulah kalau kita gunakan fixatif alkohol kan berarti jaringan itu jadi kayak dia kan mudah menguap dia kan. Iya, mudah kering jadinya jaringan itu. Berarti itu makanya tadi 10 menit kan. Iya, makanya waktunya boleh juga lama. diperhatikan. Iya, sesuai lah sama. Oh, berarti kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana jika terjadi ini kurang dari atau lebih dari durasi waktu? Kalau dia lebih berarti kan otomatis dia mengering kan aja. iya, Keras iya. sekali gitu. Nah, menggerus lagi ya. Sebaliknya jika dia berkurang, Jadi Iya, lunak itulah ya. jaringan tembus. Enggak Makanya ditembus jaringan. jaringan tuh. Iya, fixatifnya enggak menembus jaringan iya. itu. Jadi lunak. Kena apa juga dia kena jamur atau mikroorganisme Iya, lain. terus kemungkinan yang terjadi kayak itu ada nggak sih misalnya nanti, misalnya ada pertanyaan pengaruh yang terjadi pada saat penggunaan pewarnaan game sa, hal-hal yang perlu kita hindari atau sama aja kayak fixatif yang lain kayak misalnya pH. Iya sih, Hampir sama ada ya, sih. kalau Pasti apa. ada nya itu pH-nya sekian ya kan. Iya. Jadi dia iklim tropis kan otomatis Iya. kan suhu apapun kayak cocok lah Bisa. dia. Itu sih kayaknya Udah lah, kalau ada nanti mau ditambahi ya ya diskusi lagi gitu. Pas pembuatan ini. terus Apa lagi kira-kira? Terus kan kalau pada pewarnaan game saya ini kalau kita untuk mengamati ada tidaknya parasit dalam jaringan itu, kayak dia lebih baik digunakan ini, kayak pewarnaan game saya ini lebih baik digunakan Karena? daripada yang white game saya tadi. Cuman di sini nggak dijelaskan kenapa. Kan dia bingung di sini. Kalau kita ingin menentukan ada tidaknya parasit, lebih baik kita menggunakan pewarnaan game saya. Tapi nggak dikasih tahu Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi Juga kita ya kembali buat ke Lina. Ratu Lena gitu dia. Nggak sih? Iya, bisa. Ini juga nanti kita yang kelas pembahasan. Yang metanol tadi udah. Rasa sih udah tahu. Iya kan? Game sa, aku ada satu paling apa di saya. Aku ada sih. ya. berarti ini kan tadi di hipotesis kita bahas metanol, jadi pas gak hipotesis kita ke pembahasan ini tentang metanol itu? Tadi apa tadi hipotesis kita? Kalau hipotesis tadi metanol Metanol dia memiliki sifat yang memiliki mudah sifat yang terbakar. mudah terbakar. Berarti betul itu. Ya, terus dia mudah menguap, terus dia mudah larut. Berarti Iya. pas lah ya. Iya. Iya, pas sesuai. Terus Kesimpulan. Kesimpulan masuk lah. kesimpulan. Iya kan kesimpulan? Kesimpulan dari tujuan tadi loh kan? Iya. Oh, apa? Oh ya kan kita tadi kesimpulan untuk mengetahui pengaruh jenis fixatif terhadap Terus kesimpulannya bisa nggak kalau membuat jaringan itu menjadi mengering dan juga memperhatikan waktu kurang 10 menit? Maksudnya itu pengadar fixatifnya. Berarti Ya, metanol iya, tadi metanolnya. ya. Tapi nggak kau tambahin aja berarti Iya. pengaruh fixatif yaitu metanol. Oh, Terus yang game saya tadi bisa nggak sih Oh, iya. ditambahkan dong? Yang dia tahan Tapi pada gini, iklim tropis. game saya juga di sini kan dibilang pewarnaan
kurang lebih 25 menit. Iya. Kemana kalau lebih? Gak bagus juga sih kayaknya. Jadi kayak Atau pengaruh karena jadi ini ketutupan nggak? iya nggak apa jadinya nanti Iya kan. Terus kalau gitu juga kalau misalnya terlalu cepat sebelum 25 menit juga ya kan. Jadi nggak jelas lagi tuh. Iya. Iya. Pokoknya Oh. harus memperhatikan waktu Iya. juga lah. Iya. Pokoknya waktu sangat berperan penting lah. Itu aja kesimpulannya dengan metanol yang tadi itu. Tapi tujuannya cuma itu. Iya, misalkan kita bahas Iya, jadi kita iya. ya itulah Apa? Enggak, cuma itu aja. Itu aja. sama itu tadi pertanyaan yang belum terjawab sih baik kalau misalnya Iya. tentang kenapa kalau misalnya penggunaan iya yang modern games itu tadi lebih baik digunakan jika kita mengamati ada tidaknya parasit itu. Iya kan? Berarti tinggal itu ya kan? Iya kayaknya.